Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita berjumpa kembali di renungan kita pada saat hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini. Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu bersama anak-anak SD Kristen Elim. Tuhan, inilah setiap renungan kita pada saat hari ini bisa menjadi berkat buat setiap anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, dengan doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, pada saat hari ini kita berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang Maha Tahu. Pada saat hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 1 sampai yang kelima. Di sini tentang pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Begini firman Tuhan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Amin. Nah, di situ adik-adik kita sangat mengucap syukur punya Allah yang Maha Tahu. Pada saat hari ini kakak mau memberikan judul Yesusku Maha Tahu. Jadi kita bersyukur adik-adik pada saat hari ini punya Yesus, punya Allah seperti Dia. Dia Maha tahu segala-galanya. Nah, bukti Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada kehidupannya, pada dirinya sendiri. Di situ di ayat yang pertama di sana kan, dia setelah selesai memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, kepada banyak sekali orang-orang, Yesus kata kepada murid-muridnya, memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa 2 hari lagi akan mengadakan hari Paskah. Di sana anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Adik-adik tahu siapa anak manusia itu? Yaitu Yesus itu sendiri adik-adik. Oleh sebab itu kemahatauan Tuhan Yesus. 2 hari lagi apa yang akan terjadi pada dirinya, Dia pun tahu. Nah, pada waktu itu juga ada imam-imam dan tua-tua orang Yahudi sedang berkumpul. Mereka merencanakan untuk menangkap Tuhan Yesus dan membunuh Dia dengan tipu muslihat Dia.
Dan dia di ayat yang kelima di sana mengatakan, tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara mereka. Nah, tua-tua Yahudi dan imam-imam ini, mereka memiliki kepandaian, dan kepandaian itu dipakai untuk kejahatan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu sebenarnya itu sangat dilarang oleh Tuhan. Adik-adik jangan meniru hal itu. Nah, tetapi yang dapat kita pelajari dari sini adik-adik, ketika Tuhan Yesus mau dibunuh, tetapi mengapa dia tidak mau melarikan diri? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Mengapa sih Tuhan Yesus tidak melarikan diri ketika dia mau ditangkap, mau dibunuh? Nah, ini adik-adik, saya mau kasih tahu. Pertama, karena Tuhan Yesus tahu tujuan datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kakak dan juga adik-adik yang ada di rumah pada saat hari ini, yang mendengarkan renungan kita saat hari ini. Dan yang kedua, karena Yesus memiliki ketaatan kepada Bapa. Dia diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita juga, ya kan? Untuk menyelamatkan kita, dia taat terus kepada Bapa, sehingga dia rela meninggalkan kerajaan Allah yang begitu sebenarnya di sana tempat aman, nyaman, ya damai, sejahtera. Tetapi semuanya itu ditinggalkan karena kasihnya kepada kehidupan kita. Karena Yesus itu taat kepada Bapa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau bahwa hubungan antara kita dengan Bapa, dengan Allah itu terjalin erat kembali. Karena dulunya terpisah karena dosa. Itu yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Itu pelajaran yang sangat penting yang harus kita ikuti dari Tuhan Yesus. Di situ yang Tuhan tidak mau, seperti contohnya orang Yahudi di sana kan, dan imam-imam itu jangan sampai memakai kepintaran kita, kecerdasan kita, kepandaian kita untuk menipu seseorang atau menipu untuk melakukan hal-hal kejahatan. Itu Tuhan Yesus tidak mau. Oleh sebab itu adik-adik, mari dengan renungan kita pada saat hari ini, kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia ini. Yang pertama, kita harus bisa menjadi berkat. Dan yang kedua, kita harus taat. Taat kepada siapa? Ayo. Kepada orang tua, ya kan? Kepada kebenaran firman Tuhan tentunya, ya kan? Terus apalagi? Taat kepada guru. Mungkin mengerjakan tugas. Ayo kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu bisa menjadi berkat apa yang sudah Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Nah, itu adik-adik renungan kita pada saat hari ini. Ialah setiap renungan kita saat hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi kekuatan dan semangat baru buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini. Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami sehingga kami dapat merenungkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap anak-anak SD Kristen Elim yang ada, biarlah Engkau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam kehidupannya. Serta orang tuanya, setiap pergumulan orang tuanya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka Tuhan semakin bersandar kepada Engkau. Dan kami juga berdoa juga Tuhan, buat setiap guru-guru SD Kristen Elim, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka dapat membimbing setiap anak-anak yang ada dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dengan penuh semangat, agar mereka juga dapat bisa menjadi dampak buat setiap anak-anak yang ada, sehingga anak-anak belajar dengan semangat kembali. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.